Ini mungkin biasanya kalau di awal dari seri vision itu suka ada kuis dulu gitu ya. Nanti jurinya butuh. Jadi kuisnya berhadiah satu buku ini, judulnya Filsafat Sains. Penulisnya adalah Pak Dimitri Mahayana, beliau adalah founder dari seri vision. Jadi judulnya Filsafat Sains dari Newton, Einstein hingga Sains Data. Jadi ini buku yang mungkin nanti bisa dipelajari, dipahami. Baik, ini kuis yang pertama. Ya, siap, fokus. Hanya berlaku di offline. Siap. Mungkin silakan nanti ada yang bisa menjawab gitu ya, satu kuis pertanyaan simpel, karena kita akan bicara tentang big data, data science. Kita akan selalu bicara hal-hal yang berulang, yaitu data, informasi. Nah, kira-kira apa definisi dari data dan informasi? Ayo. Silakan berdiri, Mas. Siapa namanya Mas? Silakan berdiri. Ayo. Ke panggung. Ya, ke panggung aja. Muncul di Zoom kita. Mati ya? Oke, jalan. Chat GPT-nya on. Perkenalkan dulu ya. Silakan. Baik, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Salam kenal teman-teman semua, saya Kresna dari kelas MB 405. Di sini mungkin menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa itu data dan informasi? Kalau berdasarkan apa yang saya tahu itu, data merupakan kumpulan informasi bisa dibilang Pak ya, yang akhirnya akan berguna untuk kita olah, untuk memberikan kembali informasi berguna yang bisa diimplementasikan di berbagai bidang dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nanti jawabannya kita lihat di salah satu slide ya. Tapi keberanian bertanya itu sungguh baik. Jadi tetap dikasih hadiah. Kasih tepuk tangan yang meriah. Aduh, kurang meriah. Nanti ada sisa 2 buku lagi baru di sesi terakhir. Oke, siap. Baik. Oke, mungkin kita bisa mulai dari slide pertama ya, terkait dengan implementasi big data dan data science. Tapi sebelum kita masuk ke sesi materi, mungkin sedikit memperkenalkan dulu Bu tentang Seri Vision sendiri. Ini adalah lembaga penelitian dan konsultasi teknologi informasi (TIK). Kita sudah berdiri dari sejak tahun 2011, sebenarnya tepatnya tahun 2000 ya, karena awalnya adalah di awal-awal saya masuk ke tahun 2005. Jadi hampir 20 tahun di Seri Vision gitu ya. Kita punya berbagai bidang bisnis gitu ya, terkait dengan bisnis consulting, solution, digital talent service. Salah satunya adalah kami memberikan salah satunya layanan terkait dengan penyediaan tenaga SDM, data science, yang sekarang sudah ada beberapa yang kita bantu gitu ya. Salah satunya di perbankan, hampir ada satu tim divisi itu 64 orang, tim data science kita. Luar biasa itu. Kemudian juga ada beberapa program sertifikasi yang terkait dengan IT maupun data science sendiri. Kita punya sertifikasi terkait dengan data science for manager CDSM, kemudian untuk data science profesional. Nah, proyek-proyeknya ini juga sudah cukup banyak, hampir meliputi berbagai macam industri gitu ya. Tapi proyek yang pertama saya pernah terlibat itu di awal saya masuk itu proyek yang sekarang merubah bagaimana Indonesia dalam menggunakan e-money dan lain sebagainya, itu sudah sangat luar biasa. Karena proyek pertama saya itu adalah berkaitan dengan non-human customer. Jadi customer itu tidak hanya manusia, sekarang sudah sampai ke era mesin dan lain sebagainya. Nah, awal dari proyek itu menghasilkan satu implementasi yang mungkin pertama kali di Indonesia, membantu teman-teman di Telkomsel waktu itu, yaitu mengimplementasikan e-money pertama di Indonesia. Itu riset proyek kami yang pertama dan saya terlibat gitu ya, terkait dengan implementasi e-money. Ya, kalau yang sekarang kita kenal namanya link aja. Ini teman-teman cikal bakalnya ini. Dulu masih namanya Tikes, kemudian Telkom membuat lagi namanya Tipay, digabung. Digabung gitu ya. Nah, itu sekarang jadi link aja.
Nah itu berbagai proyek, kemudian juga ada berbagai program sertifikasi, salah satunya tadi CDMP. Jadi CDMP ini adalah sertifikasi internasional dari Data Management Association. Jadi ini salah satu produk yang dipakai hampir di perusahaan di Indonesia, yaitu terkait dengan yang namanya Data Management Body of Knowledge. Hampir mungkin setiap institusi banyak yang risetnya berkaitan dengan DMBOK ini, gitu ya. Nah, versi pertama DMBOK itu salah satunya reviewernya saya, ya satu-satunya dari Indonesia, untuk satu-satunya. Karena baru pertama kali DMBOK itu perusahaan yang mengimplementasikan itu adalah Bank Indonesia. Jadi waktu proyek itu berjalan, itu masih dalam draft. Jadi dari draft kemudian saya coba untuk mempelajari lebih lanjut gitu ya, seperti apa dalamnya dari DMBOK ini. Nah itu harus berkolaborasi ya, saling berinteraksi dengan salah satu Data Management Association-nya waktu itu Mark Musli, ketuanya ya. Jadi salah satu yang diimplementasikan pada saat itu adalah di Department of Defense-nya Amerika. Jadi untuk mengetahui bagaimana implementasinya, ya saya harus melihat seperti itu. Sekarang versi DMBOK sudah versi 2 revisi. Dan hampir banyak perusahaan di Indonesia mengimplementasikan ini, dan banyak perusahaan yang tenaga profesionalnya harus mensertifikasi dirinya terkait dengan data management. Nah kurang lebih nanti ada 10+2 knowledge area dalam data management, termasuk salah satunya adalah big data dan data science. Dan 10+2 knowledge area ini kalau diperbankan, Bapak Ibu, ini udah jadi satu kebijakan di POJK. Ya, perbankan tuh wajib membuat tata kelola manajemen datanya. Nah, itu menjadi salah satu rujukan CDMP ini, salah satu program sertifikasi, dan hampir lebih saya mentraining teman-teman di berbagai industri, sudah hampir lebih ada 100 yang sertifikasi dari CDMP ini. Gitu. Baik, next, lanjut. Nah, di Servisa sendiri juga ada namanya Data Science Bootcamp ya. Ini salah satu bagaimana mempelajari ya terkait dengan ilmu data science di Sharing Vision. Jadi ada hal yang menarik, yaitu siswa yang memperoleh skor akhir yang memuaskan gitu ya. Biasanya dia nanti beri kesempatan untuk bergabung dengan tim Big Data dari Sharing Vision gitu ya. Dan hampir banyak teman-teman di Big Data ini ya sudah banyak mengimplementasikan baik di perbankan maupun di industri lainnya gitu ya, nanti akan saya jelaskan. Ya ini ada salah satu bootcamp ya yang nanti mungkin dari mahasiswa juga ada yang ikut gitu ya, ada yang bisa ikut juga gitu ya terkait dengan program ini. Oke, silakan next. Nah, achievementnya ya ini luar biasa, hampir dari 24 tahun Sharing Vision. Ya kami termasuk salah satu konsultan terbaik ya, baik di Telkom maupun salah satunya juga di Bank BRI, kemudian juga Asia Excellent Company Winner Choice 2004 Asia Award Media. Next, silakan. Nah, kita masuk ke sesi materinya. Nah, biasanya saya selalu mengawali dengan satu quote ya, terkait dengan bagaimana industri itu berubah. Tapi dari sisi salah satu visioner yang selalu menjadi rujukan, yaitu Peter Drucker. Mungkin rekan-rekan bisnis ataupun mahasiswa mengenalinya. Peter Drucker ini adalah salah satu visioner manajemen bisnis yang luar biasa. Tahun 1954, dia sudah menganalisis bahwa perkembangan teknologi big data dan data science ini akan booming. Tahun 54, bayangkan. Dia berdiskusi pada saat itu dengan Thomas Watson Jr. ketika mengimplementasikan sebuah database yang sekarang kita kenal namanya data warehouse. Itu pertanyaan simpelnya sederhana, beliau itu bertanya, mau diapakan data ini nanti? Itu ya, dan ini sekarang terjadi. Sekarang bahwa dunia itu IT tidak hanya berfokus di T-nya saja, teknologi, tapi sekarang kita fokus di I-nya, information. Nah, bagaimana teknologi ini dimanfaatkan, sebenarnya ujung-ujungnya terkait dengan quote ini. The purpose of business is to create and keep a customer. Apapun itu,
mau teknologi big data, maupun aplikasi lainnya, maupun nanti AI, intinya adalah bagaimana kita meng-create customer dan menjaga customer kita. Kalau dalam relasi ilmu bisnisnya, ini ilmunya CRM ya, Customer Relationship Management. Seolah-olah ini hanya terfokus di CRM saja, tapi sebenarnya ini tidak. Jadi ini bisa sangat luas ya. Nanti kita lihat bagaimana, kenapa kita harus meng-create customer dan menjaga customer, nanti berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan big data itu sendiri. Next. Nah, kalau kita lihat bagaimana bisnis digital memanfaatkan data untuk mendapatkan dan memperolehkan customer, kita lihat sekarang bahwa digital ekonomi itu luar biasa, apalagi di Indonesia ya. Terakhir kalau kita lihat dari survei Google sendiri, nanti kita lihat di slide berikutnya, ini memberikan dampak yang luar biasa. Termasuk bagaimana dari digital ekonomi ini akan berdampak setiap perusahaan itu melakukan transformasi digital. Ya, bahkan sampai ke level university. Transformasi digital itu harus gitu ya. Sehingga ini memberikan dampak apa lagi? Bahwa setiap perusahaan itu harus berubah. Dia harus mempunyai bisnis strategi. Dan bisnis strateginya melakukan bisnis transformation. Dia merubah bisnis modelnya, merubah produknya, bisa jadi produknya baru, kemudian merubah cara layanan, ataupun membuat layanan baru. Bahkan bagaimana dia mengengage customer. Ya tadi intinya adalah bagaimana meng-create dan menjaga customernya. Nah, transformasi bisnis ini tidak akan mungkin bisa kalau kita bicara tentang era yang sekarang dikenalnya adalah data driven. Ya, organisasi sekarang disebutnya data driven. Tapi kadang dalam tanda kutip banyak organisasi di perusahaan-perusahaan itu mengatakan dirinya data driven karena menganggap bahwa implementasi, contoh implementasi data warehouse, implementasi big data, data science, itu udah menganggap bahwa perusahaan itu sudah data driven. Padahal seperti gunung es Bapak ya. Gunung es. Ya kalau kita berbicara tentang data driven, itu kita bicara sumbernya. Apa itu sumbernya? Data. Sekarang kalau ditanya di perusahaan, seberapa valid data yang bisa kita jadikan sebagai decision? Wah, semua masih struggle. Data scientist dalam melakukan pekerjaan big data dan data science itu bisa 60% sampai 70% hanya memperbaiki data. Kualitas data. Kita belum bicara tentang bagaimana melakukan mencari keputusannya dan sebagainya. Kadang ya bisa dibuat, tapi hampir sebagian besar 70%-nya memperbaiki kualitas data. Kenapa? Karena banyak warisan, legacy dari berbagai macam aplikasi di perusahaan itu menyimpan legacy. Banyak. Kalau kita bicara, kalau teman-teman yang di informatik, bagaimana yang namanya software development life cycle itu punya satu standar. Pengembangan aplikasi yang bagus itu harusnya ada dokumentasi. Nah banyak perusahaan-perusahaan minim dokumentasinya. Kita mau berbicara nanti ada konsep data model, ada metadata, arsitektur data. Karena nanti berkaitan dengan big data dan data science ini. Dan ini masih sangat lemah sekali. Nah, data karena dia menjadi inputan utama, maka perusahaan itu harus punya namanya data strategi. Kalau perusahaan kita kenal ada namanya rencana jangka panjang perusahaan, gitu ya, RJPP, atau kalau di bank ada bisnis rencana bisnis bank, itu adalah bisnis strategi. Tapi kita belum bicara tentang apa itu data strategi. Data kita itu apa yang kita punya, terus data ini bisa diapakan, itu belum ada jawaban. Ya, perusahaan tuh banyak yang men-skip. Tahun 2027 saja banyak perusahaan yang men-skip. Misalnya kalau kita membangun yang namanya enterprise arsitektur itu ada 4 layer gitu ya. Ada layer bisnis, layer data, layer aplikasi, layer teknologi. Kadang mereka dari layer bisnis langsung lompat ke layar aplikasi, datanya di skip. Jadi pokoknya kembangin aplikasi aja, terus. Apa yang terjadi? Kita lihat di berita, pemerintahan hampir lebih dari 14.000 aplikasi.
Bingung ya. Wah, luar biasa gimana ngelolanya, nanti balik lagi karena ujungnya masalah anggaran. Kalau bicara tentang masalah anggaran, balik lagi nanti tadi sempat bicara tentang DRP, BCP, Business Continuity Plan, bicara tentang data center, backup data. Bayangkan kalau anggaran kita membackup 14.000 aplikasi, habis Bu. Harusnya dalam konsep bisnis hanya aplikasi-aplikasi yang sifatnya dalam kategori. Misalnya kalau di manajemen bisnis itu ada yang namanya McFarland Matrix ya. Jadi memetakan aplikasi di sebuah perusahaan itu dibagi, ada yang core, ada yang strategis, ada yang support, ada yang mungkin sifatnya inovasi gitu ya. Nah, perusahaan itu harusnya fokus kepada aplikasi-aplikasi yang core-nya saja gitu ya, untuk bagaimana nanti bisnisnya tetap bisa berjalan. Nah, kembali lagi data strategi ini ada hal lagi yang paling lemah lagi di perusahaan itu. Ketika mengimplementasikan big data dan data science, mereka lemah di sisi data governance. Ini bisa kita lihat nanti kalau kita bicara tentang data itu banyak Pak di perusahaan-perusahaan itu tunjuk-tunjukkan ini data siapa. Lempar-lemparan, bahkan bisa jadi ada satu data yang dihasilkan dari 4 macam sumber sistem gitu ya, atau 4 sumber sistem menghasilkan data yang sama tapi hasilnya beda-beda. Ini kalau kita bicara mengkolek data untuk kebutuhan data science, nanti data yang valid yang mana? Ketika kita mengambil data yang tidak berkualitas, apa yang dia jadi hasilnya? Pengambilan keputusan kita jadi tidak berkualitas. Ya, kalau tadi sempat bicara bagaimana mencari akurasi data, itu akan berkaitan dengan itu. Ya, nanti kita bicara bagaimana mengurangi ya data-data yang kotor dan sebagainya dalam implementasi big data, itu pekerjaan yang luar biasa, effortnya menghabiskan waktu, gitu ya. Nah, kembali lagi, data governance untuk menciptakan data driven, maka kunci suksesnya adalah culture transformation. Nanti kita akan bahas ada 3 hal yang kita lihat bagaimana membangun culture transformation, karena dari hasil survei sendiri bahwa implementasi big data dan data science ini kalau tanpa culture ini tidak mungkin, susah. Betul. Kembali lagi nanti kita bicara tentang apa? It's about people. Teknologi itu is about people. Teknologi secanggih apapun kembali lagi ke manusianya. Apakah manusianya itu tadi sempat bicara responsible? Apakah manusianya aware? Apakah manusianya bisa melakukan pengambilan keputusan dan seterusnya ya? Bisa menggunakan teknologinya dengan bijak dan seterusnya. Itu akan kembali ke manusianya. Kalau kita bicara big data dan data science, nanti kita bicara tentang etika data. Setiap data statistik itu bisa dibiaskan, tergantung orangnya, tergantung kepentingannya. Ya, itu bisa macam-macam itu. Bahkan di hasil dari riset manajemen risiko ya, di World Economic Forum itu, risiko paling utama itu adalah disinformasi sampai 10 tahun ke depan di dunia itu. Kita bisa bayangkan nanti bahan bakarnya, bahan baku baik untuk AI, data analitik, data itu kalau disinformasi bisa menjadi post-truth. Apapun kita percaya, tapi kita nggak mengolah datanya seperti apa gitu ya. Pokoknya kita percaya aja. Nah, itu kembali ke manusia. Nanti bagaimana memastikan data itu benar-benar berkualitas. Next, silakan. Nah, ini kita lihat perkembangan ekonomi digital Indonesia dari hasil riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain Company ya, bahwa keseluruhan ekonomi digital Indonesia itu diprediksi itu akan meningkat sampai tahun 2030. Ini luar biasa. Ya, bagaimana nanti peranan perusahaan gitu ya dalam memanfaatkan big data dan nanti akan berkaitan dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi digital ini. Ya, nanti ada berbagai macam industri yang kami mengimplementasikan ya, tidak hanya dari sisi perbankan, tapi juga ada di industri logistik. Kita bisa bayangkan industri logistik mengalirkan seluruh ekonomi digital ini, transportasi barang dan lain sebagainya. Itu tanpa big data dan data science ini kita bisa tertinggal ya.
Kalau kita lihat dari sisi logistik, mungkin kita kalah sama Singapura, gitu ya. Oke, next. Nah, ini peningkatan inklusi keuangan, pembayaran online dan sebagainya, ini juga akan memberikan dampak yang luar biasa. Tapi bagaimana peranan teknologi ini akan dilihat bagi macam industri, seperti apa pemanfaatan big data dan data science. Next. Nah, teknologi yang mendorong transformasi industri ini di Indonesia itu yaitu big data, Internet of Things, IoT, dan AI. Ini akan memainkan peranan sangat penting ke depannya. Jadi ini kita tidak boleh menutup diri ya. Teknologi itu sudah keharusan, tapi bagaimana kita bijak dalam menggunakannya gitu. Oke, next. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kebutuhan data scientist, ini data scientist ini role yang turnover rate-nya tinggi. Kenapa? Kembali lagi tadi, X-house-nya itu nanti bicara tentang kualitas datanya. Dia sangat rentan di situ, X-house-nya. Meskipun pekerjaan ini tadi kalau kita membantu pemerintahan, bantu industri lain-lainnya, ini memberikan potensi yang luar biasa ya. Tapi kembali lagi bahwa ini menjadi informasi ya bagi rekan-rekan mahasiswa ini, ketika ingin menjadi seorang data scientist, ya jangan melihat dari sisi salary-nya, gitu ya. Tapi bagaimana nanti mensiasati dinamika kerja, kemudian bagaimana misalnya manajemen data, konflik di dalam organisasi terkait dengan data, itu harus siap. Oke, betul, siap. Nah, berikutnya next. Nah, ini contoh implementasi yang pernah kami bantu, Bu. Untuk implementasi credit scoring, karena kalau di berbagai perusahaan ini yang paling banyak itu adalah mengimplementasikan credit scoring, kemudian fraud analytic. Ini kita membantu teman-teman BRI untuk membantu UMKM juga yang memberikan dampak ke Indonesia gitu ya. Dan BRI sendiri mendapatkan penghargaan fintech dan big data terbaik tahun 2021 dan termasuk bank pertama yang tidak hanya menerapkan implementasi big data, tapi juga concern dengan security, gitu ya. Next. Nah, ini lanjut saja, next. Nah, ini contohnya implementasi credit scoring. Ya, saya memberikan satu gambaran bahwa implementasi big data itu sekarang bisa membantu teman-teman perbankan yang nggak hanya BRI, ya, banyak masih di perusahaan yang lain yang tadinya proses bisnisnya itu dilakukan secara manual, kemudian masih dibantu dengan teknologi tapi terbatas karena ada pengambilan keputusan manusia ya, sehingga memakan waktu sampai 16 hari dan seterusnya. Sekarang bisa dalam hitungan menit. Nah, ini memberikan dampak yang luar biasa, apalagi tadi kita kembali ke ekonomi digital, peminjaman ke UMKM sendiri itu ya ini harus ditingkatkan ya, tentunya dengan melihat bagaimana profil dari para peminjam dan lain sebagainya. Dengan adanya credit scoring ini bisa melihat gitu ya. Next. Kemudian juga ada implementasi fraud detection system ya. Next, lanjut. Kemudian di sektor logistik. Nah, ini kalau sektor logistik menarik lagi. Lanjut. Karena logistik ini pemerintah juga sangat concern gitu ya. Bagaimana membangun nanti yang namanya smart port indikator, karena di seluruh dunia sekarang ini ujungnya adalah bagaimana membangun smart port indikator, dan Singapura ini paling maju ya, terutama bagaimana nanti menerapkan big data, predictive analytics dan business intelligence di smart port. Nah, kemudian bahwa industri big data ini akan terus meningkat ya kan, dilihat dari sisi layanan, implementasi software dan lain sebagainya. Karena yang namanya satu konsep arsitektur big data itu banyak sekali komponen-komponen yang pemainnya seperti jungle. Luar biasa, teknologinya, toolsnya itu macam-macam gitu ya. Nanti dalam pemilihan teknologi itu perusahaan itu akan dibuat kebingungan gitu ya. Dibuat kebingungan dengan tools apa yang kira-kira cocok. Bahkan bisa jadi ada tools-tools yang lisensinya berbayar dan cukup mahal. Nah, kita harus bijak bagaimana organisasi memanfaatkan anggaran yang ada, bagaimana bisa berinovasi. Nah, ini harus melihat tools-tools mana yang bisa diimplementasikan. Nah, nanti kembali lagi bagaimana tenaga data scientist dalam mengimplementasikan tools-tools ini. Ya, apalagi mahasiswa ini nggak hanya terkekang dalam satu
tools tertentu gitu ya. Kita harus bisa mempelajari banyak tools. Bayangkan nanti kita lihat toolsnya ada banyak, seberapa banyak gitu ya. Next. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari survei, tadi saya katakan banyak perusahaan yang menuju data driven organization itu masih jauh. Gitu. Masih jauh karena kalau kita bicara tentang data analitik, budayanya sendiri itu juga masih kurang. Terutama apa? Ada 3 hal yang menjadi fundamental terkait dengan data management maupun data analitik. Ya bicara tentang data literasinya, kemudian data fluency berkaitan bagaimana pemanfaatan teknologi, kemudian bagaimana melakukan data searching, data discover, orang ini bisa beda-beda caranya. Nah, 3 fundamental ini tidak bisa diabaikan ketika kita mengimplementasikan satu teknologi seperti data dan data science ini. Kalau kita bicara nanti data, kita harus bisa cara membaca datanya, benar atau tidak. Itu kita bicara tentang data literasi. Toolsnya menggunakan datanya untuk menghasilkan report dan sebagainya. Data fluency, toolsnya ini macam-macam tadi. Bagaimana mencari data yang dibutuhkan nanti, terus memahami data yang ada, misalnya ada data yang cuma bentuknya tabel tapi nggak ada kamus datanya. Wah, wassalam. Kita menghubungkan datanya gimana? Nah, gitu ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan itu. Tapi berikutnya ada hal yang paling menarik dari budaya itu, bicara tentang data sharing, data reuse, dan juga bicara tentang data handling ya etika mana menggunakan data itu, termasuk salah satunya adalah data privasi. Yang namanya data science itu tidak bisa sembarangan mengambil sekarang data-data nasabah itu ya, data-data konsumen, karena sekarang sudah ada aturan namanya Undang-Undang Data Pribadi, dan itu sudah berlaku dan setiap orang harus aware itu ya. Dan ini tingkat awareness-nya masih rendah. Ketika saya melakukan survei beberapa data scientist terkait dengan penerapan UU PDP, nggak nyampe 20% paham UU PDP. Ngeri ya. Mungkin termasuk saya Pak, belum paham sepertinya. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggarannya. Oke, next. Nah, apapun itu kalau kita bicara tentang implementasi big data, data science, selalu kembali ke 3 hal. Benefitnya bagi perusahaan seperti apa, risikonya yang nanti akan dihadapkan perusahaan ketika kita bicara ada data yang ya bisa mengakibatkan banyak hal ya. Sekarang nanti ada banyak kasus ya. Contoh misalnya Equifax saja terjadi penyimpangan data, customernya aja sudah marah-marah gitu ya. Bahkan ada yang kena diskriminasi, bahkan ada yang cicilannya berubah dan seterusnya. Itu akan membuat dia menjadi HAM ya, stakeholder itu jadi HAM. Kemudian yang terakhir adalah masalah jembatan antara bagaimana memenuhi benefit dan risiko. Makanya ada yang namanya obligation. Ada bagaimana perusahaan itu harus comply. Ya peraturan undang-undang ini harus dipahami tadi, termasuk undang-undang data pribadi, termasuk juga kontrak kerja dengan perusahaan. Ya, kalau kita bicara dengan sistem pembayaran, ya kita harus paham dengan kontrak yang berkaitan dengan data-data yang boleh diambil atau tidak. Kalau kita bicara IoT yang data-data diambil dari berbagai macam perangkat, itu pun juga ada aturan mainnya. Karena setiap vendor perangkat itu nggak mau data yang ada di perangkatnya diambil untuk kebutuhan IoT yang diintegrasikan di perusahaan. Kenapa? Karena ada data yang memang dianggap sebagai informasi rahasia, hanya untuk kebutuhan perangkat si vendornya itu sendiri. Ya, jadi nggak semua sembarangan, dan ini terjadi sudah di Indonesia. Dan sudah ada tuntutan hukum yang berkaitan dengan pengambilan data yang harus dilanggar gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Kita nggak menerapkan teknologi, sekarang ada aturan yang mengikat gitu ya. Oke, next. Nah ini kalau kita bicara implementasi use case big data dan science di Sarifisa sendiri sudah banyak gitu ya. Karena ujungnya adalah bagaimana bisa memberikan inovasi baik dari sisi produk, services, proses, organisasi. Ini bisa macam-macam ya. Seperti kami membantu di Lemhanas itu untuk analisis konten negatif. Ya, mulai dari judi online, prostitusi, menjual, luar biasa itu ya. Itu untuk membantu para pengambilan keputusan di level organisasi, itu untuk bagaimana mengambil keputusan terkait dengan hal-hal yang sifatnya negatif seperti tadi ya, teroris dan lain sebagainya. Nah kemudian masih banyak use case yang bisa di-develop ya.
Nah kalau dari hasil survei kami itu ada mulai dari customer behavior, infrastruktur analisis, fraud analysis, pricing optimization, masih banyak lagi. Yang kita bisa menggali banyak terkait dengan implementasi big data dan data science ini. Ya, next. Nah kalau kita lihat CEO tadi ya, kalau bicara tentang data driven tadi, keputusannya ya harus berdasarkan based on data. Tapi kenyataannya hampir banyak sekarang perusahaan ataupun para pengambil keputusan masih berdasarkan gut-nya, feeling-nya itu ya. Karena kenapa kok masih pakai feeling? Karena masih tidak percaya dengan data yang dihasilkan di perusahaan itu sendiri. Pengelolaan datanya buruk. Lempar-lemparan tentang datanya siapa itu masih terjadi dan seterusnya. Makanya ada beberapa fokus dalam penerapan use case dengan melihat mana data-data yang dianggap punya tingkat validitas atau akurasi kualitas datanya cukup baik. Baru dia dijadikan satu use case yang menarik gitu. Kalau semuanya diambil ya datanya banyak yang nggak valid. Ya, ini kita bisa lihat dari bagaimana CEO sendiri masih kurang yakin bagaimana menerapkan atau mengambil keputusan. Next. Nah, untuk membangun sebuah penanganan etika data ya di dalam penerapan big data dan data science, ini saya ambil dari model yang dikembangkan oleh Dembok ya revisi 2. Jadi kita harus melihat bagaimana cara pemilihan populasi data, cara pengambilan data, ya kemudian bagaimana fokus kegiatan analisis, cara ketentuan mengakses data. Ini ada aturan-aturan mainnya, jadi tidak sembarangan. Ketika kita sembarangan mengambil data-data ini berakibat apa? Ya sekarang kalau kita lihat, ya isu yang menarik sekarang kebocoran data. Ya, kalau kita bicara dalam pengembangan satu sistem, itu nggak bisa langsung kita terapkan langsung di sistem yang akan dijalankan, sebutnya sistem production. Ada dalam pengembangan sistem itu kita buatnya dalam suatu lingkungan yang namanya sistem development. Setiap data yang dikembangkan di dalam sistem development itu ketika selesai kemudian akan ditaruh ke sistem production yang akan digunakan untuk menjalankan proses bisnis, ini harus dibersihkan dulu. Kebanyakan ini banyak dilanggar, tidak patuh terhadap prosedur, data-datanya tercecer sana kemari, data customer tercecer sana kemari. Nah ini harus hati-hati. Ya etika penanganan data ini di dalam penerapan big data dan science harus tetap diperhatikan. Kalau enggak ya jadi isu yang luar biasa ya. Kebocoran datanya nanti ada di mana gitu ya. Next. Nah ini beberapa kasus terkait penyalahan pemanfaatan data tadi ya. Kalau kita tidak memiliki etika data, udah banyak kasus dan kalau di GDPR itu aturan penaltinya udah jelas sudah kena. Di Indonesia belum ada, gitu ya. Oke, next. Nah ini tadi sedikit untuk menjawab tadi ya. Apa itu data? Simpelnya adalah raw. Ya sesuatu yang sifatnya punya meaning, tapi dia belum punya konteks. Tapi ketika data-data ini digabungkan dengan yang lainnya, dia menjadi satu informasi dan dia mempunyai konteks. Baru setelah itu seluruh informasi dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, dialah jadi menjadi knowledge. Ketika knowledge ini dimanfaatkan, dia akan menjadi insight. Dan big data itu tidak hanya bicara tentang insight, karena biasanya dibagi ada 4 hal. Kalau yang tadi kita lihat ada yang sifatnya hanya descriptive analysis berupa laporan-laporan statistik, tapi kita belum bisa melakukan yang namanya diagnostic analytic, prescriptive analytic maupun predictive analytic. Nah, data science itu melebihi dari descriptive analytic. Itu kuncinya, bagaimana nanti pemanfaatan data tidak hanya bicara tentang hanya pelaporan saja, tapi bagaimana bisa melakukan prescriptive, predictive, dan diagnostic analytic. Nah, kalau kita lihat dari definisi, biasanya cuma ada volume, velocity, variety. Ada 3 yang lain, yaitu viscosity, volatilitas, dan veracity. Nah, hal-hal yang seperti ini terkait dengan bagaimana data ini bisa diambil dan sebagainya, format bisa beda-beda, ini nggak mudah. Makanya ini kenapa 70% tidak hanya memperbaiki kualitas data, memperbaiki format bagian dan kualitas data itu juga PR besar. Berat, tapi itu harus dilakukan. Oke, next.
kaitannya mungkin dengan burnout tadi Pak. Burnout lagi, betul. Next lagi. Nah ini secara konsep arsitektur untuk membedakan ya data, mana data warehouse, big data gitu ya. Kalau kita lihat nih ada satu rangkaian value chain di dalam bagaimana data itu dari big data itu bisa menghasilkan ya. Mulai dari ingest, kita punya data lake, dimasukin seluruh data-data yang struktur maupun unstructured gitu ya. Tapi harus yang berkualitas, kalau enggak jadinya seperti rawa, data swarm istilahnya gitu ya. Dan baru bisa dilakukan yang namanya visualisasi ketika kita melakukan integrasi, exploring data, evaluate model dan sebagainya. Oke, next. Nah, evolusi arsitektur datanya sendiri ini sudah berubah. Ya, mulai dari dulu konsepnya ada data warehouse sekarang digabung dengan data lake, big data, sekarang berubah lagi, ada data fabric. Kenapa? Karena tadi pengelolaan kualitas data ini nggak mungkin tanpa tools. Dalam hal ini data fabric itu akan diterapkan dengan penggunaan AI. Itu akan semakin kompleks lagi dan ya ini harus banyak belajar gitu ya. Next. Ya ini nanti ada berbagai macam fungsi dari data fabric, ya saya lanjut saja. Intinya adalah next. Ya intinya bahwa dalam proses kategorisasi, discovery data dan sebagainya ini nggak mungkin tanpa AI. Nanti akan dibantu dengan AI. Kita akan semakin rumit kalau melakukan prosesnya manual. Gitu ya. Oke, next. Nah ini karena waktunya sudah habis, saya mungkin memberikan satu pemahaman sedikit dengan segitiga ini karena ini segitiga ini sangat penting. Ya, karena dalam fase pengembangan big data dan data analitik itu kita tidak bisa mulai dari langsung piramidnya. Ya, itu tidak bisa mungkin dari situ. Jadi ada fase di mana kita mulai dari memahami data security, data modeling, data storage and operation, data integration and interoperability. Ini kita bicara bagaimana database itu yang legacy tadi itu diekstrak data-datanya seperti apa, table-tablenya itu seperti apa. Ya, sehingga kalau ada dokumentasi yang jelas, kamus datanya seperti apa, ini akan memudahkan. Tapi kebanyakan fase ini struggle. Fase yang sangat struggle. Kemudian fase kedua, kita melihat data arsitekturnya, metadatanya, data quality-nya. Baru di fase ketiga kita bicara tentang data governance, data warehouse, reference master data, dan document and content management. Karena big data tidak hanya data structure, tapi juga data unstructured ya, video, dokumen dan lain sebagainya. Nah, implementasi ini kembali lagi banyak perusahaan langsung skip. Banyak hal yang kita harus lalui dulu, tapi nggak apa-apa. Ketika di skip, ini harus jalan secara paralel gitu ya, untuk memastikan seluruh implementasi knowledge area dalam data management ini dijalankan dengan baik. Gitu, mungkin. Oke. Ya baik Bapak, terima kasih. Mungkin ini materi ini kalau tadi kita lihat hilirnya Pak ya, problemnya yang narasumber pertama tuh kan kita disajikan berbagai masalah. Kalau sekarang ini benar-benar kita dikenalkan dengan implementasinya. Bahan bagaimana memahami data nih teman-teman. Barangkali pasti sudah ada banyak pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Mungkin kita kasih kesempatan dari sebelah kiri. Ada silakan. Silakan, atau dari sebelah kanan? Ya, pertanyaan. Ya, dari Pak Muhammad lagi. Ya. Ini yang bertanya dapat buku karena ada 2. Silakan. Ini bukunya kayaknya bagus nih Pak, soalnya filsafat Sain ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya. Kebetulan saya juga punya minat untuk jadi seorang data analis Pak, gitu. Tapi spesifiknya sih sebenarnya bisnis analis. Terus yang menarik buat saya tadi kan bahwa turnover rate dari seorang data analis itu tinggi. Selain itu juga sempat mention bootcamp nih. Jadi saya tuh ingin bertanya agar bisa menjadi data analis yang baik, seperti Bapak sampaikan tadi kan toolsnya banyak nih. Untuk saya yang masih awam, masih pemula, itu tools-tools apa yang bisa saya pelajari sebagai dasar. Lalu mungkin ada tips atau trik supaya ketika nanti saya mungkin berkarir sebagai seorang data analis atau bisnis analis, supaya bisa menjadi data scientist yang responsible
dan juga bisa tahan banting gitu supaya tidak turnover rate-nya tidak tinggi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang digarisbawahi yang burnout tadi Pak. Burnout-nya tadi ya, udah siap berarti ya. Baik, saya akan coba jawab yang terkait dengan tools ya. Tadi kalau di beberapa slide tadi juga ada jungle tools-nya gitu ya. Tapi kalau kita mau, teman-teman mahasiswa, kalau kita mau pelajari sebuah tools, sebenarnya kita harus lihat ke industrinya sendiri. Di perusahaan itu menerapkan teknologi apa di big datanya dan data science-nya itu. Ya ini bisa dilihat ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya perusahaan itu menampilkan gambaran arsitekturnya karena datanya rahasia. Tapi apa yang bisa kita lihat, misalnya kalau ada proses rekrutmen dari perusahaan-perusahaan itu pasti ada persyaratan tuh. Misalnya menguasai produk apa, talent, Tableau dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita pelajari gitu ya sebagai salah satu tools yang kita ingin dipelajari gitu ya. Karena kita harus lihat ke industrinya. Karena industri ini bisa macam-macam. Kayak misalnya saya diskusi dengan satu klien aja, misalnya kita diskusi Tableau gitu ya. Klien kami yang di bidang energi, Pak kami nggak pakai Tableau Pak. Kami pakai tools yang lain ini Pak. Nah biasanya apa? Biasanya ada satu komunitas yang dibangun untuk terkait dengan tools tadi ya. Contoh misalnya kalau di Jepang itu ada satu komunitas Tableau karena pegawainya itu waktu pertama kali datang ke Jepang dia nggak punya sharing knowledge gitu ya, mau pelajari sesuatu gimana nih. Akhirnya dia buat komunitas Tableau, itu buat YouTube-nya, dan membernya sekarang banyak. Hampir banyak pekerja-pekerja itu saling sharing informasi bagaimana penggunaan tools, tips, triksnya dan sebagainya gitu ya. Termasuk misalnya di Bank Mandiri sendiri itu juga punya satu komunitas Tableau gitu ya. Karena bagian dari mana membentuk tadi culture-nya tadi. Nah, kembali lagi kalau kita bicara tools, lihat industrinya karena toolsnya itu bisa macam-macam. Tinggal dilihat aja di proses rekrutmen tuh pakai tools apa. gitu ya. Nanti bisa dipelajari dari situ. Nah, kemudian bagaimana tadi ya untuk menjadi seorang data analis yang tangguh. Kalau kita bicara konteks bagaimana membangun sebuah skill gitu ya. Skill yang paling kita harus bangun itu bukan hanya skill dari bagaimana menguasai teknologi. Kita harus punya skill yang paling utama itu sabar. Mental. Gitu ya. Karena kita dihajar dengan berbagai macam politik kantor gitu ya. Itu bisa macam-macam gitu ya. Saya contohkan misalnya gini. Ini mengambil satu best practice saja dari salah satu teman di Bank Indonesia gitu ya. Karena dalam pengambilan data itu bisa jadi dalam satu unit organisasi itu orang-orangnya dalam pengambilan data itu ada yang komplit, ada yang cuma bagian setengah dan seterusnya. Tapi ada yang menarik ketika ada satu orang yang dia untuk membangun dashboard gitu ya. Dia hanya melihat dari perspektif manajemen atas. Datanya mungkin nggak sedetail di satu orang ini. Nah, satu orang ini dia bisa mengambil data yang sangat komplit. Saya tanya, apa rahasianya Pak? Saya ajak makan Pak. Saya ajak makan. Si yang punya sumber data ini, punya server ini, kita ajak makan Pak. Gimana nanti saya bisa ambil data dan seterusnya. Nah itu kita nggak bicara tentang teknik teknologi. Soft skill ya Pak. Soft skillnya gitu ya. Soft skillnya itu mentalitas kita itu seperti apa kita mau bisa beradaptasi gitu ya. Kembali lagi harus kembali ke passionnya. Apabila kita passionnya di situ mau belajar lebih banyak, ya insya Allah pasti yang namanya burnout itu kita bisa siasati gitu ya. Karena banyak metode bagaimana mengurangi burnout gitu. Gitu. Bagaimana Mas Ahmad, sudah cukup tercerahkan? Ya. Baik, Bapak terima kasih banget loh hari ini insight-nya. Kita jadi tahu data itu sendiri ya, digambarkan dari segi project, berbagai kegiatan, kemudian suasananya, juga tadi gambaran burnout-nya 70% dari 100% itu adalah processing ya. Betul. Iya. Mungkin barangkali karena kita sudah menjelang akan masuk ke sesi narasumber ketiga, jadi sesi ini satu pertanyaan saja barangkali cukup ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nanti teman-teman mungkin kalian bisa connect dengan sharing vision ya Bapak ya. Betul, silakan. Nanti ada websitenya, kemudian juga ada YouTube-nya. Biasanya di YouTube kami ada SB Talks.
itu membahas tidak hanya big data dan data science, termasuk juga ada AI, kemudian implementasi yang kami diimplementasikan di perusahaan. Jadi bisa dicek, bisa subscribe. Ini ada Mas Deki, gitu ya, salah satu admin kami di. Silakan berdiri Mas, biar teman-teman mahasiswa kenal Mas. Silakan nanti bisa di-sharing ininya informasinya oleh Mas Deki. Iya. YouTube kami. Oke, Bapak terima kasih. Tapi juga tadi ada informasi satu lagi bahwa mahasiswa kami Universitas Telkom bisa ya ikut sertifikasi. Betul, bisa. Ya. Bisa. Jadi salah satu implementasi big data dan data science di Bank BRI itu salah satunya juga dari teman-teman dari alumni Telkom University. Ya, Mas Bagus gitu. Oh, dengan Mas Bagus. Jadi dari informatika itu beliau mengimplementasikan hampir 4 tadi area di BRI. Mulai dari fraud, credit scoring dan sebagainya itu beliau mengimplementasikan itu. Itu dari TELU. Oh ya, dicatat Luar baik-baik ya, karena kita perlu Pak sertifikasi nanti untuk lulus, terutama untuk big data ya. Betul. Yang terkait dengan data science. Biasanya sesinya 4 hari Bu, Oh bahasnya. iya. Baik, Bapak bagaimana dengan ini Pak, bukunya Pak? Guys, bukunya Mas. Ayo Muhammad Mas ya, Muhammad, kita naik ke panggung. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, mungkin kita undang Bu MC, kita undang Bu Ina untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan kenang-kenangan dari Universitas Telkom. Oke, Bu Ina atau Pak Deden nih sekarang? Bu Ina? Oh boleh, Pak Deden. Baik, silahkan Pak Deden. Ya, kita saksikan penyerahan plakat dari Pak Deden ke Pak Frans ya. Ya, tepuk tangan teman-teman. Ayo jangan kecil sekali suaranya. Ini satu lagi, tepuk tangan lagi yang meriah. Bapak sekali lagi terima kasih loh ya. Terima kasih sudah datang lagi ke Telkom University, tapi kali ini bukan sebagai mahasiswa ya. Sebagai narasumber ya. Silakan.